Sahabat beriman, daging babi adalah makanan haram bagi umat muslim. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Namun tahukah kamu alasan daging hewan tersebut diharamkan? Sejak kecil sudah diberitahukan bahwa babi itu haram. Pokoknya tak ada kompromi jika menyinggung tentang babi. Persepsi kita pada babi berada pada level dosa tertinggi. Lalu ada apa sebenarnya dengan babi ini? Padahal dia juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak larangan mengkonsumsi babi dalam Al-Quran. Salah satunya dalam sebuah surah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Perintah keharaman mengkonsumsi babi ini selalu disejajarkan dengan mengkonsumsi darah, bangkai atau hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Kebanyakan musafir tidak menjelaskan alasan mengenai pengharaman babi. Tidak ada juga riwayat penjelasan dari Rasulullah maupun dari sahabat tentang keharaman mengkonsumsi babi. Hampir semua karya tafsir Al-Quran juga menjelaskan bahwa babi dilarang dikonsumsi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena najis. Namun menurut Imam Malik, tak ada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk najis atau kotor dan menjijikkan karena disandingkan dengan bangkai dan darah. Dari sisi sains dan kesehatan, ada banyak alasan babi diharamkan untuk dikonsumsi. Ada yang mengatakan bahwa terdapat cacing pita, kolesterol yang dimiliki babi itu tinggi, dan alasan-alasan lainnya. Penelitian tentang daging babi banyak dilakukan. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam British Journal of Cancer dari peneliti Swedia menyebutkan bahwa mengkonsumsi 14 ons daging babi olahan dapat menyebabkan peningkatan 19% risiko kanker pankreas. Tak hanya itu, peneliti dari National Cancer Institute, Dr. Richard Besser mengatakan bahwa jika mengkonsumsi daging babi setiap hari, risiko kanker pankreas akan naik menjadi 1,7%. Tak hanya Islam yang melarang mengkonsumsi babi bagi umatnya, Yahudi pun dengan tegas melarang. Larangan itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan babi meskipun itu berkuku dan berkaki belah, dia adalah haram untukmu. Daging mereka janganlah kamu makan, bangkai mereka janganlah kamu sentuh. Mereka haram bagimu. Sebuah laporan di Los Angeles Times menyatakan bahwa orang Cina tercatat sebagai pengkonsumsi babi terbesar di dunia. Mereka rata-rata mengkonsumsi 50 kg babi per tahun. Angka itu menunjukkan 2 kali lipat tingkat konsumsinya daripada orang Amerika. Cina juga adalah produsen babi terbesar di dunia dengan 460 juta ekor babi atau setengah dari total konsumsi babi global. Namun ternyata dalam kitab Konfusian dari ritus yang berumur 3000 tahun lalu tercatat pelarangan tentang mengkonsumsi babi dan anjing. Pelarangan babi ini juga tak hanya berlaku untuk Islam dan Yahudi. Pelarangan babi terdapat juga dalam sebagian kelompok Hindu dan Kristen, seperti Advent hari ke-7 serta Gereja Ortodoks Ethiopia. Terlepas dari segi kesehatan, ada teori yang menarik dari seorang antropologi, yaitu Marvin Harris dalam bukunya Cosmic Words and Witches, The Riddle of Cultures. Dalam buku tersebut dijelaskan alasan babi menjadi tabu dan haram di Timur Tengah. Hal itu ternyata karena masalah air. Babi mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Di padang pasir yang sumber airnya hanya mengandalkan oasis di sumur, babi akan minum banyak air sehingga akan mengontaminasi stok air di oasis. Hidup di daerah kering dan padang pasir membuat memelihara babi menjadi susah. Makanya kambing atau domba lebih dianjurkan dipelihara karena tidak membutuhkan banyak air. Lalu bagaimana dengan memakan babi secara tidak sengaja? Segala kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu atau tidak disengaja tidak dikenakan dosa. Kecuali sesuatu yang merugikan orang lain, harus ada hal yang ditempuh untuk ganti rugi. Dalam Al-Quran terdapat sepenggal doa untuk orang-orang yang lupa dan tidak sengaja. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bagaimana dengan menyentuh babi?
Imam Syafi'i mengkiaskan babi dengan anjing. Jadi kalau memegangnya harus cuci tangan menggunakan tanah. Imam Malik berpendapat bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah suci. Kalau sudah jadi bangkai, barulah najis. Jika memegangnya harus cuci tangan. Namun walaupun diharamkan, tetapi ada yang bisa dipetik dari babi ini. Babi itu adalah pemalas, kotor dan rakus. Bahkan saking coroknya sampai memakan kotorannya sendiri. Makanan yang dimakannya kadang dikencingi sebelum dimakan. Dengan adanya babi, mengingatkan manusia untuk hidup bersih dan tidak rakus. Allah telah menggunakan babi sebagai perumpamaan umat yang dibinasakan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembiasaannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Nah, sahabat beriman, itulah alasan mengapa babi diharamkan. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi babi. Oleh karena itu, diharamkan untuk dikonsumsi. Sebagai hamba, hendaklah kita senantiasa memakan makanan yang halal. Karena hadis Rasulullah sudah menjelaskannya, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab.